Kami di sini akan mewawancarai salah satu ustadz atau guru ngaji yang ada di Desa Modayak 2, terutama di Lorong Al-Hikmah Modayak 2. Dan kami di sini sedang bersama Ustadz Farlin Solak. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Manado, Pak Ustadz, dari semester 5 ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai metode yang Pak Ustadz gunakan saat mengajar mengaji pada anak-anak di sini. Biasanya Pak Ustadz menggunakan metode mengaji dengan metode apa Pak Ustadz? Ya. Pertama kami menggunakan metode cara mengajar kami yaitu dengan Iqra, gitu kan, supaya anak-anak itu lebih lancar atau lebih mudah memahami daripada huruf hijaiyah. Agar sudah mereka mengetahui kenapa kita ajarkan demikian, dari mulai dari Iqra, tuntunan dari Iqra 1 dan sampai Iqra 6, agar supaya mereka bisa memahami tentang bacaan tajwid yang benar, makhrajul huruf yang benar. Itu cara metode kami mengajarkan kepada anak-anak di sini sampai mereka sudah bisa baca Quran. Terus yang kedua, apa kekurangan atau tantangan yang sering terhadapi menggunakan metode tersebut? Ya, ketika kami menggunakan metode tersebut, ada juga tantangan daripada itu, terutama masalah anak-anak yang barangkali dia bisa memahami, sehingga kami terus dan menerus untuk selalu mengingatkan kepada anak itu tentang masalah huruf itu. Dan itu dia punya kendala juga, dia punya masalah karena kalau anak itu belum tahu membaca, belum bisa menyebut tentang masalah huruf tersebut, tapi kami tidak pernah, saya tidak pernah putus asa mengajarkan metode tersebut, tetapi tetap saya perkenalkan kepada anak tersebut sampai mereka betul-betul paham dan bisa dan tahu dan bisa membaca. Baik, yang ketiga, apa kelebihan dari metode yang tanpa harus digunakan? Nah, kelebihannya itu salah satunya itu bisa mempermudah anak-anak untuk belajar, ya? Dan salah satunya bisa baca Quran dan sebagainya, sehingga mereka tidak lagi ketika menggunakan Al-Quran tidak lagi banyak yang salah dan sebagainya. Itu salah satu kelebihan ketika kamu menggunakan metode tersebut. Jadi alhamdulillah mempermudah daripada cara belajar kami kepada anak tersebut. Selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana metode ini membantu peserta didik dalam memahami dan menghafal Al-Quran? Ya. Bagaimana? Bagaimana metode ini membantu peserta didik dalam memahami dan menghafal Al-Quran? Nah, bagaimana caranya kita bisa membantu daripada Al-Quran? Salah satunya tadi kembali kepada tadi yang mana kami selalu mengajarkan baca Al-Quran itu dengan baik, dengan tertil dan sebagainya, agar supaya mereka bisa membaca dengan baik juga, gitu, dan bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Ya Pak Ustadz, dengan metode yang Pak Ustadz gunakan, apakah untuk anak-anak yang kesulitan belajar mengaji dan menghafal itu sudah sesuai dengan yang metode Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, karena di mana-mana pengajian itu pasti menggunakan metode tersebut. Ya, menggunakan metode tersebut, maka itulah dari guru-guru kami ambil daripada guru-guru kami metode itu
muda untuk belajar mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara baca dengan yang baik, dengan betul sampai mereka khatam daripada khatam daripada Iqra tersebut yang mana dasar-dasar tadi dan sampai khatam Quran. Oh iya Pak Ustadz, biasanya anak didik yang Pak Ustadz ajar ini dari usia berapa Pak Ustadz? Nah, biasanya anak kami ajarkan itu sudah bisa berbicara dan sudah bisa membaca Quran. Misalkan dia sudah bisa mengetahui mana itu A, mana itu Ba, mana itu Ta, dan berarti dari sejak Dari umur 4 tahun? 4 tahun atau 5 tahun ke atas itu. Oh iya, Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz bertanggapan mengenai anak-anak yang bisa dikatakan aktif kalau orang kesimpulan nakal. Di saat Pak Ustadz mengajar, Pak Ustadz apa Pak Ustadz bersikap mengenai cara menghadapi Jadi alhamdulillah ada juga ketika kita mengajar, tidak juga semuanya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ketika dikatakan nak jangan ribut, tapi masih ada juga yang ribut terus. Tapi begitulah namanya, setiap guru pengajar itu maka harus bersabar dengan apapun tingkah daripada anak-anak, karena mereka sifatnya masih anak-anak, gitu kan? Sifatnya masih anak-anak, maka kita harus sabar dengan yang punya keadaan, karena sudah begitulah, ya. Sudah begitulah namanya guru itu mengajar itu pasti belajar sabar terutama itu, karena kita bisa terutama kita mengajarkan metode yang misalkan mengaji atau baca sholawat atau baca hadis, ada yang lari, bahkan ada yang lari-lari, ada bahkan tidak peduli tentang masalah apa yang kita ajarkan kepada anak-anak tersebut. Tapi begitulah, tetap kita akan menuju anak-anak tersebut untuk tetap selalu merangkul mereka, tidak pernah kita marahi mereka, tetap supaya kita rangkul mereka agar supaya mereka bisa bagaimana kita didik dengan adab yang baik, ya, dengan akhlak yang baik, adab terhadap orang guru, terhadap orang tua, dan ketika dalam belajar. Ya baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Dan kami dan mahasiswa YAI Manado mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam pembuatan tugas pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.